Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wad-din, wa nas'aluhu al-amala bi kitabil mubin, wa sunnati sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullan akhadna bi dzambihi, wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba, wa minhum man akhazathu as-sayhah, wa minhum man khasafna bihi al-ard, wa minhum man aghraqna, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang jemaah salat Jumat rahimakumullah. Selaku mukminun haqqa, malah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat Allah. Sampai saat ini kita masih bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan iman, dengan kesehatan dan kemauan. Atas hidayah Allah kita masih bisa berbuat baik, terutama datang ke masjid pada siang hari ini untuk mengabdi kepada Allah melalui salat Jumat berjamaah. Semoga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sebagai utusan Allah dengan membawa ajaran agama yang benar, yakni agama Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Beliau membawa petunjuk, arsalan bil huda wa dinil haqq. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, tentunya mendirikan dan melaksanakan ajaran agama Islam ini dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, saudara-saudara, sekalian jemaah salat yang berbahagia, berpedoman kepada firman Allah surat 29 ayat yang ke-40. Khutbah Jumat kita kali ini dengan judul 5 penyebab dicabutnya ridha Allah dari manusia. Bapak, saudara-saudara rahimahullah, pada hakikatnya dalam hidup ini kita hanya mencari ridha Allah. Maka dari itu Allah tidak sia-sia menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Segala bentuk pengabdian dan ibadah kita adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Semuanya karena Allah. Salat Jumat kita 2 rakaat mengikuti imam lillahi ta'ala. Saudara-saudara kita beribadah haji ke Makkah Al-Mukarramah
lillahi ta'ala. Berpuasa kita di bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah. Sehingga kita dalam hidup ini benar-benar mencari ridha Allah. Kalau ridha Allah sudah diangkat dari kita, berarti kasih sayang Allah diangkat secara langsung dari kita. Apalah gunanya kalau kita mempunyai bentuk yang gagah, tapi Allah tidak ridha pada kita? Apa artinya kita punya pangkat dan kedudukan yang tinggi, tapi Allah tidak ridha pada kita? Apa artinya kita punya harta banyak, kaya raya, tapi Allah tidak ridha pada kita? Maka disebutnya itu, beruntunglah orang-orang yang diridhai Allah. Bapak saudara-saudara sekalian berbahagia, ternyata ridha Allah itu dalam hidup ini ada 5 penyebab yang mesti kita jauhi, mesti kita pikirkan pada diri kita masing-masing agar kita lebih baik. Yang pertama, fakullan akhazna bisabihi. Penyebab pertama ridha Allah diangkat, murka Allah datang, kutukan datang kepada kita adalah karena banyaknya kita yang suka berbuat dosa. Di sini dosa, di situ dosa, di mana-mana sudah berdosa. Maka dari itu, dosa adalah satu perbuatan atau perkataan yang melanggar aturan Allah. Maka dari itu, semua kita dalam hidup ini tak luput dari dosa. Ada yang sudah terlanjur berdosa besar, ada juga yang belum pernah. Ada yang sering berdosa kecil. Yang jelas semua kita ini pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani adam khata, innal khata'a tawwabin. Setiap anak cucu Adam, bahkan Adam, tak luput dari berbuat dosa. Tapi sebaik-baik orang berdosa itu segera bertaubat kepada Allah. Apa pelajaran pertama bagi kita di sini? Untuk kembali meraih ridha Allah, mari kita sucikan jiwa raga kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ingin jadi orang yang beruntung, ingin kembali jadi orang yang disayangi dan dicintai Allah, diridhai Allah, maka kita berdosa-dosa ini hendaklah sadar agar kita segera bertaubat, minta ampun kepada Allah. Banyak dalam hidup ini kita masih mundur-mundur untuk minta ampun bertaubat. Saya rasa kita akan hidup lama, padahal dalam hidup ini kita sudah melihat, menyaksikan sendiri umat akhir zaman ini tidak ada usianya yang panjang. Sebanyak kita yang hadir ini di layar pandangan jauh, di pandangan kaki, ini rata-rata sudah berusia 40 tahun di atas. Berarti kata Profesor Zaki Derajat, sudah seperti perahu di tengah laut yang luas dan dalam, terombang-ambing di lautan itu. Sungguh seperti lagi di atas permukaan air yang mengkhawatirkan untuk sampai selamat ke tujuan. Dari itu, seorang pakar pendidikan Islam, Profesor Junaid Al-Muni, dosen Bin Malang, pernah mengatakan, jika usia sudah 40 masih belum ada perubahan kepada kebajikan, maka ini adalah pertanda orang celaka dunia akhirat. Bapak, 40 saja sudah demikian, apalagi yang 50, apalagi yang 60 dan seterusnya. Maka mari kita bertobat, karena tak lama lagi kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kedua, kenapa Allah itu diangkat dari bumi ini, dari manusia?
Wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba. Karena mereka dimabuk oleh nafsu syahwat. Hari ini hal-hal yang menggairahkan sangat banyak, yang membangkitkan hawa nafsu sangat banyak. Maka dari itu kadang-kadang kita tak terkendali. Dulu sering disebut kenakalan remaja, karena kasus-kasus asusila itu banyak remaja, sehingga cenderung dikatakan remaja ini perlu dibina. Namanya kenakalan remaja, diadakan wirid-wirid remaja. Tapi akhir-akhir ini sudah banyak pula sebagian kenakalan orang tua. Diadakan pula wirid-wirid, tetapi juga enggan datang. Jadi mau apa kita ini dalam hidup? Kalau akal sudah dikalahkan oleh nafsu, kalau iman sudah tergoyahkan oleh nafsu, siapapun akan jadi orang celaka. Betapa banyak ilmuwan yang pada akhirnya celaka karena akalnya kalah oleh nafsu. Betapa banyak yang orang pada dulunya alim abid, syekh, kiai, haji, ulama, tapi terjebak akhir hayatnya tidak baik karena imannya tergoyahkan oleh hawa nafsu. Justru itu, mari kita kokohkan iman, mari kita kuatkan akal, sehingga hawa nafsu kita kendalikan, terutama nafsu syahwat. Inilah yang terjadi semasa Nabi Nuh alaihissalam. Allah datangkan kepada mereka yaitu hujan kerikil, hujan batu, hancurlah umat Nabi Nuh itu. Kenapa? Karena dimabuk oleh nafsu syahwat. Namanya waktu itu lesbian dan gay. Hari ini tambah dua lagi, namanya LGBT. Apa lagi yang akan datang? Mungkin lebih parah lagi daripada umat Nabi Nuh itu. Di situ sebagai orang tua, mari hati-hati, mari jaga anak kita, tidak hanya anak perempuan, juga anak laki-laki. Kita tak bisa berlepas diri, tetapi kita perlu tanggung jawab kepada anak-anak dan regenerasi kita, agar Allah itu selalu ada pada diri, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Ketiga, ridha Allah itu diangkat dari manusia, wa minhum man akhadha sayhah, karena manusia telah membelakangi perintah Allah dan Rasul sendiri. Dia lebih mendahulukan cintanya kepada pekerjaannya, kepada dunianya, sehingga perintah Allah ringan saja meninggalkan. Dia lebih mendahulukan cintanya kepada hartanya daripada kepada Allah, sehingga dia enggan untuk berbagi. Maka dari itu, inilah yang terjadi semasa Nabi Nuh alaihissalam. Allah datangkan badai dan topan yang dahsyat karena umat Nabi Nuh waktu itu mendurhakai ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Datanglah banjir besar yang luar biasa. Mungkin 2004 ada tsunami Aceh, dibandingkan dengan banjir besar yang ada semasa Nabi Nuh dalam tafsir Quran, itu belum ada apa-apa. Maka dari itu, agar Allah ridha pada kita, di mana sikap kita berada, apakah di pantai, apakah di gunung, kalau musim datang kita tidak bisa mengelakkan, tapi janganlah kita mengundang dengan durhaka kepada Allah dan meninggalkan ajaran Rasul sendiri. Artinya kembalilah kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Aku tinggalkan kata Rasulullah dua hal, selagi umat berpedoman kepada keduanya, maka sungguh dia tidak akan tersesat. Artinya dia selamat dunia, selamat di akhirat. Kemudian yang keempat, wa minhum man
bihil ardh. Dan Allah akan diangkat ke muka bumi ini dari manusia apabila manusia itu telah dimabuk oleh hasil-hasil yang didapat dari bumi, tapi dia bernikmat. Ini yang terjadi semasa Nabi Musa, seorang yang kaya raya namanya Qarun, kekayaannya luar biasa, tapi dia kufur nikmat. Lalu Allah tenggelamkan, wa minhum man khasafna bihil ardh. Kami kumpul semua harta karun itu, kami benam ke dalam bumi yang dalam. Lalu keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa, Nabi Musa, Fir'aun adalah umat Nabi Muhammad belum pernah kita dengar hartanya dibenam ke dalam bumi. Tak berzakat dia, tak berinfak, tak bersedekah, tetapi ketahuilah kata Rasulullah, berkahnya akan diangkat oleh Allah. Jadi kita di zaman ini orang banyak jumlahnya, tetapi berkahnya tidak. Berpunya tapi rasa tidak memiliki, itu tandanya berkahnya diangkat oleh Allah. Bapak, saudara-saudara sekalian jemaah, momen yang tepat tentang wabil man khasafna bihil ardh hari ini adalah kurban. Apa bukti kita bersyukur kepada Allah berkurban? Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, dirikan salat dan berkorban. Iman Allah sangat banyak, maka dari itu tidak bisa kita menghitungnya. Tetapi kita dianjurkan oleh Allah untuk berkorban, karena hari masih ada, malah kita menjadi peserta kurban. Karena orang-orang yang akan berkorban jangan dekati tempat sholat kami. Artinya antara sholat dengan kurban sangat erat kaitannya. Kita hanya diminta harta. Surah Safa ayat 1-2, Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak. Ya Maya inni ara fil manam anni asbauka fazur ma satara. Berat sekali, tapi anaknya anak soleh. Ya abati hal ma kunna satajiduni insyaallah min as-solihin. Ayat yang itu perintah Allah semuanya. Insyaallah kau mendapatkan orang soleh, orang sholat. Kita hari ini hanya dituntut yaitu bahimatul an'am, hewan ternak. Itu pun masih berat. Cobalah kita renungi ayat ini. Ibrahim dapat anak di usia senja dan tua, dapat karunia fawasyarna bi ulamin halim, diberi kabar gembira dapat anak, tetapi disuruh sembelih di usia sekitar 12 tahun. Berat itu, luar biasa berat. Kita hanya sekarang dituntut 1 ekor kambing. Seharga tadi 3.500.000. Masih berat. Kalau masih berat berarti kita ingin mendapat keberkahan, ingin mendapat ridha Allah, maka kita bersyukur. In syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azab lasyadid. Ibrahim itu. Kemudian yang kelima, penyebab diangkatnya ridha Allah dari manusia ini adalah wa minhum man aghraqna, yaitu apabila kita sudah dimabuk oleh tahta tetapi tidak amanah. Nah, ini yang terjadi semasa Nabi Musa juga, namanya Fir'aun, adik kuasa, dan ingin digantikan oleh orang lain. Laki-laki lahir buruk. Nah, sampai akhir hari ini, kalau kita ingin mendapat ridha Allah, maka apabila kita dapat amanah, kerjakan hal yang baik. Tapi kalau kita akan mampu menjalankan amanah, janganlah kita rakus dengan tahta dan kehidupan.
Jadi Fir'aun ini dia adalah orang yang ahli kuasa, yang ingin selalu berkedudukan, tetapi dia tidak amanah, tidak ingin mensejahterakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan. Wa minhum man aghraqna, maka kami tenggelamkan. Sebagian fasir mengatakan di lautnya. Artinya apa? Kalau orang-orang diberi amanah, bahkan dia meminta-minta pangkat dan kedudukan, setelah itu dia tidak amanah, orang ini pasti celaka. Di samping dia celaka, orang banyak juga akan sesat. Maka dari itu, tahun ini disebut juga tahun politik. Maka berhati-hatilah kita. Kalau kita bisa melakukan amanah dengan baik, pertama susah. Tapi kalau kita tidak amanah, pertama masuk biarkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kesimpulan bahwa kita hari ini adalah pertama, agar kita mendapat ridha Allah, agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, penuh dengan kasih sayang Allah. Maka yang pertama, marilah kita segera minta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jangan menunggu, karena kematian itu tak satu pun yang tahu jadwalnya. Kedua, kita ingin ridha Allah, kasih sayang Allah, maka marilah kita dalam hidup mengatur dan mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak terjebak di lembah keniscayaan. Ketiga, apabila kita ingin mendapat ridha Allah, maka kita utamakan perintah Allah dan Rasul di atas segala kecintaan kita. Keempat, jika kita ingin ridha Allah, maka marilah kita membelanjakan sebagian rezeki di jalan Allah, apakah itu melalui zakat, infak, sedekah, kurban dan sebagainya. Yang kelima, apabila kita ingin diridhai Allah, tegakkanlah amanah dan jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu memberikan. Faqad biya bil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min ibadikas sabirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.